Tengok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rahasia Hidup bersama Bang Tio, mantan klien servis yang merasa dirinya ganteng mendaftarkan diri menjadi cover boy, tapi hanya diterima sebagai office boy dan langsung ditolak gara-gara minta kenaikan gaji yang tidak wajar gitu kan. Dan setelah terusir dari satu ke tempat lainnya, setelah dibully dari satu wilayah ke wilayah lainnya, akhirnya memutuskan diri untuk menjadi content creator alias youtuber. Mohon restunya supaya channel ini bermanfaat untuk alam semesta beserta makhluk yang ada di luar. Sahabat Rahasia Hidup yang dirahmati oleh Allah, pada beberapa episode yang lalu kita bahas tentang cara memulihkan atau supaya kita move on gitu. Jadi kita pernah berbuat kesalahan di masa lalu, kemudian kita move on gitu kan. Nah, rencana hari ini saya pengen bikin lanjutannya gitu kan, tapi pas saya bikin materinya itu tiba-tiba itu di depan rumah saya itu ada keributan gitu kan, nah ternyata itu ada pas saya keluar itu jadi ada emak-emak gitu kan, emak-emak power of mama, jadi kemarin anaknya gitu kan, karena anaknya itu dia mau di tengah jalan itu dimarah-marahin gitu kan. Ternyata saya baru ingat, ini kan kita sekarang sudah mulai, sekarang nih tanggal berapa ya, udah tanggal 18 ya, jadi sekarang kita sudah memulai masuki tahun ajaran baru ya, jadi para orang tua sibuk mempersiapkan buat anaknya gitu kan, nyiapin baju, nyiapin buku ya, nyiapin perbekalan segala macam gitu kan. Nah seperti itu, jadi mereka sibuk berbenah diri gitu untuk memasuki tahun ajaran baru gitu. Jadi termasuk mempersiapkan bekal fisik dan mental gitu, terutama persiapan untuk menghadapi materi-materi yang tentunya lebih sulit ya, karena setelah ini mereka naik kelas otomatis menghadapi pelajaran yang lebih sulit. Jadi proses akademiknya dipersiapkan jauh-jauh hari gitu kan. Tapi ternyata banyak yang menurut orang tua itu mereka kecewa karena anaknya itu diajarin tuh loading mulu gitu, nggak ngerti-ngerti gitu. Jadi akhirnya di perjalanan itu dimarahin aja gitu kan, bukannya dikasih nasihat, nanti kalau ketemu guru assalamualaikum, ketemu guru nanti cutang gitu, tapi dimarahin mulu gitu karena diajarin nggak mudah-mudah gitu kan. Nah, akhirnya itu lewat di depan saya kan gitu, berisik gitu kan. Jadi saya tanya kenapa Bu, diterangin gini, anak saya gagal fokus lah gitu, gagal paham gitu. Nah kebetulan nih ketemu Bang Tio gitu loh, mungkin Bang Tio punya tips dan trik gitu gimana caranya gitu kan, supaya anak saya ini bisa tokcer gitu otaknya gitu kan, seperti itu. Nah akhirnya saya memberikan tips gitu kan, singkat cerita saya memberikan tips dan ya ternyata berhasil dan dia berterima kasih gitu kan. Nah ternyata materi untuk memberikan saran-saran kepada orang tua supaya prestasi akademiknya meningkat itu saya pikir bisa saya jadikan materi untuk episode kali ini itu yang masih berhubungan. Jadi saya hubungkan dengan vibrasi juga, jadi masih ada hubungannya dengan vibrasi diri gitu. Jadi judulnya adalah tips untuk meningkatkan vibrasi diri ya, tips untuk meningkatkan vibrasi diri untuk pelajar dan mahasiswa gitu, studi kasus pelajar dan mahasiswa gitu. Kemarin saya bahas tips menaikkan vibrasi diri itu untuk umum ya gitu. Nah sekarang khusus untuk pelajar dan mahasiswa gitu kan, secara umum sama, tidak ada perubahan, tapi mungkin beberapa lebih dispesifikkan gitu kan. Jadi ini tidak terlalu susah, yang penting kita diniatkan dari hati gitu, baik para orang tua dan siswa dan mahasiswa itu juga niatkan pengen menaikkan vibrasi diri untuk meningkatkan kepercayaan diri, sehingga nanti menghadapi tantangan-tantangan di depannya itu lebih semangat lagi gitu kan, seperti itu. Dan ini peran orang tua sangat diperlukan gitu, karena di sini tanpa peran orang tua murid sekarang suka masih ngacak-ngacak gitu. Kalau jadi kudu diawasin ya, namanya masih bocah gitu kan, masih usia SD gitu ya. Jadi seperti itu ya. Nah jadi tips untuk meningkatkan vibrasi diri supaya prestasi akademik meningkat ya. Nah ini studi kasusnya pelajar dan mahasiswa gitu kan. Itu saya bikin 3 aja, sebenarnya mungkin ada sekitar 10, cuman biasa supaya saraf kepalanya nggak puyeng gitu karena banyak pikiran, jadi saya bikin ringkas 3. Tapi 3 ini sudah termasuk di dalam yang 10 itu gitu ya. Yang pertama itu banyak orang tua salah kaprah bahwa kalau anaknya kepengen berprestasi akademik, pengen nanti saya kuliah jadi insinyur ya, jadi tukang insinyur dan jadi sarjana gitu kan. Terus jadi akhirnya nggak boleh ikut yang sifatnya seni gitu kan. Jadi saya sering gitu ketemu orang tua yang ketika anaknya pengen ikut
musik gitu kan, ekskul di sekolahnya itu nggak boleh gitu kan. Oh, kamu harus jadi sarjana, kamu harus perdalam itu kan ilmu musan gitu. Jadi nggak boleh ikut musik, nggak boleh nyanyi segala macam gitu kan. Padahal berdasarkan penelitian gitu kan, itu dengan memperkenalkan anak pada seni ya, apapun seninya, musik, lukis, menggambar, menyanyi gitu kan, pokoknya sifatnya seni, itu meningkatkan meningkatkan daya tangkap siswa ya, sehingga dia lebih bersemangat, terus lebih rileks dalam menerima pelajaran-pelajaran di sekolah, termasuk pelajaran sains gitu ya, seperti itu ya. Jadi itu mulai dari sekarang coba kalau anaknya misalnya berminat pada seni, jangan dilarang gitu, itu diikutin aja maunya apa gitu kan, supaya nanti diharapkan efeknya itu bagus ke prestasi akademik ya, seperti itu, karena sudah dibuktikan di penelitian itu di luar negeri gitu. Nah kemudian yang kedua, untuk meningkatkan prestasi akademik itu yang kedua adalah ini juga banyak yang keberatan misalnya ketika anaknya pengen ikut ekskul basket atau ekskul yang sifatnya olahraga itu dilarang karena nanti kamu capek sehingga nanti kamu nggak bisa belajar gitu. Ternyata dengan mengikuti atau meningkatkan aktivitas fisik ya, misalnya olahraga gitu ya, olahraga kemudian sama juga berdasarkan penelitian terbaru, dengan kita siswanya, dengan siswa itu rajin olahraga gitu kan, itu terbukti itu meningkatkan prestasi akademiknya. Ini dilakukan penelitian secara ilmiah oleh ilmuwan dari Eropa gitu ya. Jadi mereka mengumpul survei terhadap 10 sekolah favorit ya, 10 ekskul sekolah favorit di Eropa. Nah kemudian dari 10 sekolah favorit itu diambil secara random 200 siswa ya, 200 siswa kemudian mereka pecah bagi dua. Jadi ada grup A, grup B, grup A 100 orang, grup B 100 orang. Nah, grup A 100 orang itu tidak dilakukan perlakuan khusus, mereka langsung dikasih pelajaran-pelajaran sains gitu kan. Nah kemudian yang grup B mereka diberikan latihan-latihan atau sifatnya olahraga secara fisik, itu mulai dari yang ringan sampai yang menengah gitu ya, nggak sampai berat gitu. Jadi ringan yang menengah gitu kan, dan itu dilakukan selama 1 semester ya, gitu kan. Nah setelah 1 semester mereka melakukan aktivitas olahraga tentunya sesuai dengan bakat mereka gitu ya. Nah kemudian baru dikasih pelajaran sains dari sekolah gitu. Nah ternyata grup B yang itu melakukan olahraga dulu selama 1 semester itu terbukti itu nilai prestasi akademiknya terutama di bidang mata pelajaran bahasa dan matematika itu meningkat 20%. Nah, seperti itu ya. Sedangkan yang tidak dilakukan olahraga itu bagus juga, cuman biasa bagusnya. Nah ini kalau yang tadi pakai campur olahraga itu meningkat 20% gitu ya, seperti itu. Jadi ternyata olahraga fisik itu meningkatkan daya tangkap siswa dalam mata pelajaran gitu ya, seperti itu. Tentunya harus dibagi ini ya, jangan sampai diproses juga karena nanti jadi cepat capek atau tidak ada waktu. Jadi harus pintar-pintar orang tua dalam mengatur waktu antara gerakan fisik, olahraga fisik dengan waktu belajar supaya prestasi akademiknya meningkat, seperti itu ya. Nah kemudian bagian ketiga, nah ini finishingnya gitu kan, itu tadi ya, kadang orang tua kepengen anaknya prestasi akademiknya meningkat ya, pengen jadi tukang insinyur, pengen jadi sarjana gitu kan. Nah tapi nggak boleh ikut yang sifatnya hobi gitu. Jadi tadi kan seni, nah ini mirip seni jadi sifatnya hobi gitu. Jadi dia pengen hobi badminton, hobi basket, tapi dilarang karena nanti kamu nggak bisa belajar gitu. Padahal itu tadi berdasarkan penelitian, dengan orang tua mendukung minat anak didik, nah itu minat apapun ya, misalnya dia senang basket ikutin, dia senang yang sifatnya outdoor ya, olahraga alam gitu ya, nah itu diikutin gitu. Jadi dengan mengikuti dengan mendukung minat anak gitu kan, disesuaikan dengan bakatnya, itu nanti anak ada merasa diperhatikan, wah saya diperhatikan orang tua. Nah sebagai timbal baliknya dia merasa kayak semacam hutang budi gitu, dan akhirnya apapun keinginan orang tua, nah itu diikutin. Jadi orang tua kepengen anaknya jadi sarjana, nah dia akan ngikutin, jadi dengan belajar lebih giat supaya prestasi akademiknya meningkat, dan itu tidak merasa beban. Beda kalau misalnya wah harus belajar mulu gitu kan, nah giliran pengen ikut ekskul nggak boleh gitu kan, akhirnya ada rasa sakit hati dari anak, wah jadi akhirnya ngambek, jadi akhirnya disuruh apa-apa sama orang tua nggak mau gitu kan, seperti itu. Jadi dengan dia didukung, nah itu merasa berterima kasih, apa pengen orang tua itu insya Allah akan diikuti oleh sang anak, dan prestasinya sesuai dengan yang diharapkan para orang tua murid, itu meningkat, prestasi akademiknya meningkat gitu kan, seperti itu. Dan menurut penelitian masih oleh penelitian dari Eropa, itu dia meningkatkan prestasi akademik 20% lebih tinggi gitu dari sebelumnya, seperti itu. Oke. Nah mudah-mudahan
materi ini membantu para orang tua murid untuk meningkatkan prestasi akademik anak didiknya gitu ya, seperti itu. Nah, kalau masih bingung, tonton terus dari awal sampai akhir, jangan skip supaya tidak gagal mandiri gitu kan. Kalau masih bingung, ketik pertanyaan, kritik, dan saran di kolom komentar disertai dengan menekan tombol like, subscribe, dan tombol lonceng supaya kalau ada pembaruan data, Sarah dapat informasi lebih dulu dari yang lainnya gitu kan. Seperti dan kalau menurut Sarah ini bagus, share ke teman-teman yang lebih luas lagi gitu ya, seperti itu. Oke, nah sampai jumpa pada episode berikutnya, masih tentang membahas tentang cara meningkatkan nilai prestasi akademik siswa dan mahasiswa itu di part 2 seperti itu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.